Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bersama saya Intai Permatasari dan informasi terkini edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2020 di channel TV online Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat hingga saat ini terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meratanya pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat hingga saat ini terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini dibuktikan dengan meratanya pembangunan puskesmas di semua kecamatan. Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Semaju apapun pembangunan fisik suatu daerah tidak akan bermanfaat apabila masyarakatnya sendiri tidak sehat. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah lini pertama program pemerintah terkait kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam pandangan Bupati Halmahera Barat, dan misi hal tersebut bisa diwujudkan dengan memaksimalkan pelayanan dari unit pelayanan kesehatan di kecamatan. Dalam hal ini puskesmas, eksistensi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu titik fokus pemegang otoritas tertinggi di Halmahera Barat ini. Hal tersebut dikatakan Bupati di ruang kerjanya Sabtu 27 Juni 2020. Semua pembangunan infrastruktur kesehatan kita memperbaiki, meningkatkan infrastruktur yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Contohnya adalah puskesmas di setiap kecamatan. Kita bangun untuk semua jenis puskesmas itu rawat inap. Jadi setiap kecamatan sudah mempunyai puskesmas rawat inap. Tahun depan kami juga akan mengusulkan untuk membangun ada di 2 tempat lagi, yaitu rawat inap di Kecamatan Jailolo Timur dan di Kecamatan Loloda Tengah yang ditempatkan di Barataku. Ini yang akan kita lakukan, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan. Nah, untuk rumah sakit kita juga telah melakukan pembangunan, pembenahan dan peningkatan. Kalau dulu rumah sakitnya biasa-biasa saja, sekarang rumah sakitnya sudah pakai lift dan ruang operasinya juga sudah kita benahi, peralatannya semuanya kita sudah benahi, dan tenaga dokter pun sudah kita lakukan peningkatan. Juga rumah sakit ini kita akan lakukan peningkatan klasifikasi. Yang lalu kita di kelas D, sekarang sudah naik ke sertifikasi kelas C. Mudah-mudahan dengan kita lakukan peningkatan ini bisa kita sertifikasi ke kelas B- gitu ya, untuk bagaimana kita melakukan itu. Memang di tengah COVID masih kita mengalami kendala karena banyak pasien-pasien yang takut datang ke puskesmas dan rumah sakit, dan itu bisa kita maklumi. Yang kedua, kita melakukan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita mau tingkatkan pelayanan kesehatan, ini harus berkaitan dengan tenaga-tenaga medis yang memadai, yang bisa kita penuhi. Untuk itu, pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas untuk kita lakukan tenaga medis atau dokter-dokter yang bisa kita kontrak. Dan sudah beberapa dokter yang kita kontrak untuk mengisi seluruh puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Baik itu dari Unhair, baik itu dari Sulawesi Selatan, baik itu dari Surabaya, dan di berbagai tempat di samping kita mendapat bantuan tenaga dokter dari dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, menyangkut dengan kesiapan tenaga medis ini yang tadi sudah saya katakan bahwa baik perawat, dokter dan sebagainya ini akan kita tingkatkan. Kalau dokter tadi kita sudah melakukan kontrak, untuk tenaga-tenaga medis lainnya kita melakukan data-data yang kita coba penuhi untuk kita rekrut mereka sebanyak-banyaknya untuk mengisi puskesmas-puskesmas yang ada. Nah, ini kita lagi coba buat pembenahan, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kita juga melakukan peningkatan di bidang pustu, posyandu, dan sebagainya sampai ke desa-desa. Ini mudah-mudahan
kita akan benahi seluruh posyandu dan seluruh pustu yang ada di desa-desa dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dana desa juga saya telah memerintahkan untuk menganggarkan tenaga-tenaga medis yang ada di posyandu dan di pustu-pustu itu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, harapannya ke depan adalah berbagai program ini cukup banyak. Kalau misalnya belum terselesaikan di periode pertama ini, akan saya selesaikan di periode yang kedua. Ini harapan saya adalah seluruh masyarakat harus sabar, tetapi bisa dilihat bahwa di periode pertama ini seluruh kecamatan telah terselesaikan untuk urusan puskesmas yang kita bangun. Mudah-mudahan di periode kedua kita lakukan peningkatan puskesmas untuk rawat inap dan sebagainya. Mobil-mobil juga sudah kita penuhi, mudah-mudahan ini mobil-mobil ambulans bisa melaksanakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Menurut Bupati, ini merupakan salah satu ukuran majunya satu daerah dapat dilihat dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, infrastruktur yang memadai serta kepedulian yang tinggi dari petugas kesehatan menjadi hal yang penting sebagai ujung tombak keberhasilan suatu daerah terutama di bidang kesehatan. Apalagi kita masih diperhadapkan dengan nuansa pandemi COVID-19 yang tak kunjung surut, sehingga perlunya juga perhatian khusus bagi petugas kesehatan kita. Dan untuk saat ini pemerintah daerah Halmahera Barat menggunakan fasilitas Rusunawa sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, yakni prioritas pelayanan kesehatan ke daerah pelosok serta program Indonesia Sehat. Sebab itu Bupati Deni Misi berharap upaya membuat layanan kesehatan harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan harus diimplementasikan oleh seluruh petugas kesehatan. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Barat, Rodvince Kalingit SKM Kes mengatakan bahwa sekarang ini Halmahera Barat sudah menyediakan 14 puskesmas. 3 diantaranya sudah menerapkan pelayanan rawat inap, yang diantaranya Puskesmas Kedi, puskesmas yang berada di Kecamatan Ibu, dan Puskesmas Sidangul, Jailolo Selatan. Kadis Kesehatan Halmahera Barat juga mengatakan bahwa ada 8 puskesmas yang telah dibangun menggunakan dana afirmasi, dan pada tahun ini direncanakan akan menambah 3 puskesmas lagi yang menggunakan dana afirmasi. Menurut Rosvince, bahwa seluruh puskesmas yang ada di Halmahera Barat akan diupayakan bertipe sama dengan tipe kementerian. Sedangkan terkait tenaga medis, dirinya mengatakan bahwa untuk dokter Halmahera Barat sudah terpenuhi, sebab pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dibantu dengan dokter dari Nusantara Sehat dan tenaga kontrak lainnya. Di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 14 puskesmas. Dan dari 14 puskesmas itu terdapat 3 puskesmas rawat inap, yaitu di Puskesmas Kedi yang berada di Kecamatan Loluda, kemudian Puskesmas Ibu yang ada di Kecamatan Ibu, dan Puskesmas Sidanguli yang ada di Kecamatan Jailolo Selatan. Nah, dari semua puskesmas ini sampai hari ini ada 8 puskesmas yang sudah dibangun dengan dana afirmasi. Dan rencana pada tahun 2020 akan dibangun 3 puskesmas lagi dengan prototipe Kementerian Kesehatan dengan dana afirmasi, yaitu Puskesmas Talaga yang ada di Kecamatan Ibu Selatan, kemudian Puskesmas Sahu yang ada di Kecamatan Sahu, dan Puskesmas Kedi yang ada di Kecamatan Loloda. Itu berarti bahwa selama masa kepemimpinan Pak Bupati Deni Misi sampai pada tahun ini sudah terdapat 11 puskesmas yang dibangun dengan dana afirmasi. Nah, terkait dengan dokter, untuk penempatan dokter, semua puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sudah terdapat dokter. Itu pun dibantu dengan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini menempatkan dokter Nusantara Sehat yang ada di beberapa puskesmas. Nah, kami sangat bersyukur karena ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menempatkan tenaga Nusantara Sehat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, Nusantara Sehat juga memberikan kepada kami tenaga dokter gigi, dan itu ada di beberapa puskesmas, yaitu di Puskesmas
Ibu dan Puskesmas Golago Kusuma. Mudah-mudahan ke depan permintaan kami ini direspon oleh Kementerian Kesehatan untuk penempatan tenaga-tenaga dokter bahkan tenaga-tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Halmahera Barat. Rosvince juga berharap pada tahun ini semua puskesmas yang ada di Halmahera Barat akan diakreditasi untuk kelangsungan mutu pelayanan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan semua fasilitas puskesmas yang ada. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Tim Liputan Malu TV melaporkan.